Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Inita meliput hari keempat in-house training di SMP Negeri 9. Selamat menikmati dan mengikuti. Semoga semua lancar kegiatannya. Informasi yang terbaru, karena kami ini selama 2 tahun ini kita online Bu ya. Baru kali ini kami melakukan workshop in-house training untuk Bapak Ibu guru yang kami dapat informasi melalui online semua. Jadi harapan kami pada hari ini kami bisa mendapatkan ilmu langsung dari narasumber kita. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita mulai kegiatan kita ini dengan membaca doa. Pada hari ini kita mintakan kepada Bapak Deki untuk memandu membaca doa. Kepada Bapak Deki kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat, berkah dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna dunya wa kullu salihah, syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأستاذنا ولإخواننا ولأصحابنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك والقلب لا يخشى والعمل لا يرفع والدموع لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih pada Bapak Deki sudah memimpin doa pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita segera mulai saja kegiatan kita hari ini. Bu Devi, kami serahkan waktu dan tempat kepada Bu Devi sampai pukul 15.00. Kami mohon bantuannya untuk memberikan informasi pembaruan reload kembali pengetahuan Ibu Bapak Guru SMP Negeri 9 Palembang. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera 9. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur maka senantiasa kita haturkan, kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu, dapat bersilaturahmi di SMP Negeri 9 Palembang. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan penduduk yang zaman. Bapak Ibu yang kami hormati,
Saya sangat senang sekali hari ini bisa bersama Bapak Ibu untuk sharing. Jangan diomongin narasumber, Bu. Aku merasa sama baik dengan Bapak Ibu. Berat kalau disebut narasumber itu, tapi saya hanya sharing pada Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu ini sudah bagus-bagus semua, hanya mungkin perlu dicas kembali. Ada hal-hal mungkin yang sudah diketahui lupa, ya, karena kondisi 2 tahun ini, hampir 2 tahun mengakibatkan kita guru ini seakan-akan lupa dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di kelas karena pandemi. Padahal sebenarnya di masa pandemi inilah membuat guru harus lebih kreatif, lebih inovatif. Bagaimana dalam kondisi sekarang kita harus menimbulkan ide-ide agar proses pembelajaran itu, walaupun anak-anak di rumah itu mungkin sama seperti di sekolah. Nah, ini memang perlu pemikiran kita, perlu keahlian dan keterampilan kita. Nah, kalau kita lihat berbagai daya upaya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, bagaimana menggunakan hybrid learning, blended learning yang dipergunakan. Bapak Ibu yang kemarin jarang buka internet, buka YouTube, begitu adanya pandemi ini berusaha semaksimal mungkin untuk belajar. Kalau yang nggak maju, kalau yang nak cak itulah, ya dia tetap diam. Yang terjadi ya siswanya beda dengan keadaan siswa dengan guru yang kreatif dan inovatif itu. Kita jangan stagnan ya Bapak Ibu ya, bergerak terus, kita harus melakukan perubahan. Nah, perubahan ini apalagi sekarang ada yang namanya Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh kementerian kita, ya, Merdeka Belajar. Program yang lagi rame-rame ada yang namanya Guru Penggerak. Yang kedua, Sekolah Penggerak. Yang ketiga, Program Organisasi Penggerak. Ini adalah tiga-tiganya adalah program percepatan pemerintah kita, ya, mengupayakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pembelajaran. Saya ingin membangkitkan Bapak Ibu sekolah guru penggerak. Ini sudah angkatan 5 seleksi, tapi Palembang tidak ada. Kemarin yang ada Palembang angkatan 1 itu hanya 15 orang. Angkatan 2 tidak ada, 3 tidak ada, 4 yang ada. 4 ini yang lulus 117 guru dari TK, SD, SMP, SMA. Nanti angkatan 6 ada lagi, silakan ikuti Bapak Ibu saya. Saya agak anu juga ya, mengapa udah kate dari SMP 9, mengapa udah kate dari SMP 1. Sayang Bapak Ibu, karena di situ di dalam itu luar biasa kegiatannya. Ilmu perubahan yang terjadi nampak benar. Alhamdulillah sekolah saya ada 1 orang. Ya. Jadi ayo angkatan 6 nanti ikut Bapak Ibu. Kita jangan mikir bahwa guru penggerak ini kakek nak jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas. Jangan mikir ke situnya. Yang belum PNS akan diangkat jadi P3K. Jangan mikir ke sananya. Tapi sekarang yang kita pikirkan perubahan apa yang akan terjadi dalam diri kita. Karena khawatirnya nanti ada kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan program ini. Memang ada kriteria umur tak boleh lebih dari 50 tahun. Ada syarat. Kalau di 50 langsung otomatis di administrasi langsung gugur. Memang ada syarat Bapak Ibu. Nah, untuk yang lebih dari 50 tahun bisa ikut. Bisa ikut Bapak Ibu, namanya pendamping atau pengajar praktek. Alhamdulillah saya lulus. Saya ikut juga. Saya bukan mau jadi pasir, tapi saya inginnya ke PP. Karena di pendamping lapangan itu langsung mendampingi guru-guru kita, ada 5 orang. Saya 2 orang di sekolah saya yang lulus dia sebagai pendamping, saya dan wakil kurikulum saya. Jadi kami tahu perkembangannya itu Bapak Ibu. Oh, kurikulum sekarang seperti ini. Oh, harus seperti ini. Artinya saya bisa mempush guru-guru saya. Ini yang harus kamu lakukan. Ini yang harus kamu lakukan. Nah, jadi kalau ada salah satu saja orang yang sudah masuk ke dalam sana di sekolah ini akan bisa mengimbaskan dengan teman-teman yang lain. Jadi
Bapak Ibu yang umurnya sudah di atas 50 tahun bisa ikut. Namanya pendamping lapangan. Dulu PL, sekarang namanya pengajar praktik, PP, pengajar praktik. Itu kalau yang umurnya lebih dari 50 tahun. Nah, kalian di bawah 50 tahun itu guru penggerak. Nah, ya. Jadi silakan ikuti. Saya ngomong sama guru saya di sekolah. Saya takutnya nanti yang kita takutnya adalah ngadepnya, ngadepnya Bu. Iya. Jadi yang kita takutkan nanti ada kebijakan yang akan diambil berhubungan dengan ini. Nah itu jadi Bapak Ibu arahnya harus baca ini. Kasihan kan di belakang ada minggir berarti. Harus arah cak ini lah. Lalu ini kalau cak ini agak terganggu. Iya. Nah jadi Bapak Ibu ada peluang-peluang ikut silakan. Oh, ini kan gurunya potensi. Hebat-hebat kan, tahu loh guru SMP 9 ini. Punya potensi semua. Ayo ikut. Sedih Bu, karena di dalam itu banyak swasta yang ikut 107. Jadi saya ingat tak SMPKB-nya pernah buka lagi dah. Bapak Ibu pernah buka lagi tak SMPKB-nya? Nah ini yang bahaya nih. SMPKB itu pelatihannya banyak nian. Ya. Setahun tuh sampai 20 kali pelatihan online. Saya tuh ngikut berapa kali, lupa bisa dibuat ulang, bisa ulang lagi. Nah, SMPKB itulah kuncinya, seleksi semua lewat SMPKB. Makanya orang bingung, saya kan banyak ikut, banyak lulus. Wong bingung, ngapu Depi galo? Karena saya buka SMPKB terus. Nah itu, jadi orang banyak protes buat kepala sekolah tuh. No, Depi lah di sana. Orang dinas juga bingung, kami tidak tahu ujinya. Terakhir kemarin saya Senin yang lalu, Senin yang lalu dari Medan. Senin sebelumnya. Padahal harusnya jadwal saya Senin sampai Jumat diklat di Badan Diklat Provinsi Manajemen Kepala Sekolah. Sudah ada surat tugas. Tiba-tiba habis dari pendampingan di SD Maitreya Wira, saya pulang ke sekolah, duduk, aduh WA masuk, berangkat ke Medan. Maksudnya sana yang buka lagi ya, ulang lagi. Ternyata berangkat ke Medan bener, saya langsung telepon ke dinas, Bu saya batal ikut kegiatan Senin karena saya dapat surat tugas harus ke Medan. Itu ada sebab, karena dulu saya juga masalah pendidikan karakter itu. Saya fasilitator provinsi dan kami punya grup. Di dalam grup itu kami disuruh sering mengisi, ada survei. Nah saya ini mengisi. Terus ditanyanya kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, mana buktinya, diupload di sini, dan segala macam. Ya saya hanya ngisi, tidak terpikir bahwa ngisi itu bakal ada tidak lanjut. Itu pokoknya suruh ngisi. Ternyata dulu pernah sekali juga ngisi, ternyata ada diklat online penulisan buku dan artikel. Terpilih juga. Jadi itu tidak semua yang ada di grup itu bisa ikut. Kalau mereka mengisi survei dan memenuhi kriteria, ikut. Sama dengan kebedaannya ini, kami dari Sumsel ada orang 7, dari OI 2, dari Muarilin 2, Palembang 2, dan Papua Selatan 2. Nah ini nanti akan saya bagi nih Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu bisa masuk juga ke sana. Ada portalnya. Nah, Bapak Ibu yang pertama akan saya bagikan, sekolah lain belum, termasuk sekolah saya belum saya bagikan portal praktik baik. Nah, masuklah di sana, nanti bisa kalau ada kegiatan di share, siapa tahu nanti terpilih ya untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya hari ini memang benar ingin sharing apa yang sudah saya dapatkan selama beberapa tahun ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya maunya semua sekolah itu bagus. Semua sekolah itu dapat ilmu yang sama. Ya, dimana ada kesempatan saya berbagi akan saya bagikan. Nah, jadi yang saya ingin fokus kepada Bapak Ibu, guru penggerak, ayo ikut buka SMPKB. Coba buka SMPKB, jadi ada yang bisa buka. Nah, ini lupa, aku kemarin buat suratnya tidak pakai kop, tidak aja. Buat surat pernyataan dari contoh dari sana memang tidak pakai kop, ya kita pakai kop.
pakai materai, esainya banyak Bapak Ibu, tapi yang kita lakukan sehari-hari itulah esai itu. Boleh Bapak Ibu sama-sama pada saat pendaftaran. Kalau saya prinsipnya nasib itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya saya tidak bisa masuk di, nah itu yang pertama, guru penggerak. Kemudian saya juga sekarang sebagai pendamping lapangan untuk program organisasi penggerak. Nah itu apa lagi? Program organisasi penggerak ini adalah bantuan dari pemerintah untuk organisasi-organisasi yang peduli kepada pendidikan. Mereka mengajukan proposal. Di proposal itu ada 6 tipe. Nah, dari 6 tipe itu seperti sekarang yang mendapatkan bantuan untuk dari organisasi itu adalah SMP 1, SMP 3, SMP 17, SMP 46 dan 54. Kegiatan yang dilaksanakan sekarang adalah menulis buku. Saya agak pesimis kemarin apakah bisa selesai dalam waktu 3 bulan menulis buku. Ternyata 1 bulan sudah bisa ada hasil. Dan di SMP 1 sudah cetak 3 buku. Kami mulainya Oktober. Nah sekarang kan Desember baru kan 1 bulanan lebih. Sudah 3 buku. SMP 3 buku. SMP 46 3 buku. SMP 54 kemarin kami baru draft, ada 3 buku juga bakal cetak. SMP 17 juga, 17 agak banyak kemarin. Nah itu untuk organisasi penggerak. Itu 3 tahun. 3 tahun yang sudah jadi, yang sudah mendapat bantuan POP tidak bisa jadi sekolah penggerak. Nah, dan bisa jadi sekolah penggerak yang sudah POP. Makanya saya otomatis karena pendamping lapangan saya juga tidak bisa masuk sebagai sekolah penggerak. Di blacklist orang. Ya, kemarin waktu kawan-kawan mau ikut sekolah penggerak saya support, ayo. Saya masih ikut seleksi Bapak Ibu. Di CSI. Tiba-tiba nama saya tidak ada. Saya sudah tahu sebenarnya dari waktu di Jakarta tidak bisa ikut, hanya cubo-cubo. Siapa tahu lewat. Nah, jadi untuk yang POP ini 3 tahun ini masih tetap 5 sekolah ini lah. Kecuali tahun depan ada lagi organisasi yang mengajukan. Nah itu bisa dia terserah dia dengan sekolah mana yang diambil. Nah, terus sekarang hanya 5 sekolah ini. Sekarang nulis buku tidak tahu tahun depan. Siapa tahu kakek tahun depan lucunya kami nak berubah, nak bergeser, bukan lagi SMP yang 5 ini nulis buku. Kami ganti sekolah lain. Bisa saja terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah ternyata menulis buku itu yang diambil adalah dari keseharian Bapak Ibu lakukan. Bisa dari PTK Bapak Ibu yang lakukan, bisa tesis, bisa juga pembahasan soal-soal. Nah, bayangkan 1 bulan lebih mereka sudah bisa cetak buku. 2 minggu dipaksa harus segera muncul. Kalau kita bertahun-tahun tidak jadi buku, iya kan? Karena tidak ada yang maksoi. Itu dipaksoi. Per 2 minggu mana draftnya. Jadi dipaksoi akhirnya mereka bisa membuat buku. Nah ini Bapak Ibu yang awal ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Banyak program pemerintah jangan tidak tahu. Makanya sering-seringlah buka SIM PKB. Seluruh kegiatan ada di SIM PKB. Mau guru berbagi, misalnya Bapak Ibu bisa berbagi RPP Bapak Ibu yang sudah buat. Ada yang namanya guru berbagi di sana. Masuk, rajin-rajin. Ibu Ria, mantan wakil di SMA 17, sekarang kepala sekolah SMP Negeri 1 Sembawa, diundang langsung oleh Menteri yang membimbing Bapak Ibu. Kenapa? Dia mengaktifkan guru-gurunya untuk ikut yang kegiatan-kegiatan online ini. Dia bisa sebelahan sama Menteri. Di bandara mereka dijemput. Rindingnya untuk siapa Bapak Ibu? Jadi mereka itu di bandara hidup. Di bandara mobilnya khusus dijemput dari kementerian. Waktu di bus, sudah duduk di bus, menteri datang. Kata menteri, aku nak sepes dengan Bapak Ibu, boleh dah? Nah itu artinya gak ada gawe yang sia-sia. Dia tidak bakal tahu kemarin Bu Ria itu bahwa apa yang dilakukan itu akan seperti ini. Saya lihat foto ini di sebelah dia ngobrol dengan menteri. Di depan itu, di forum itu. Jadi dia gurunya aktif ikut. Guru sebagai calon guru penggerak itu banyak gurunya yang masuk. Di CPKB gurunya banyak yang ikut. Nah ternyata jejak digital itu dilihat orang. Diundang
dalam rangka kemarin hari guru kemarin, diundang di kementerian khusus, dijemput benar di bandara, VIP mereka. Nah inilah Bapak Ibu, jadi kita jangan mikir, kakek manfaat yang pegawai ke ini. Tidak, kakek pasti suatu saat ada buahnya dari apa yang kita lakukan. Bu, aku nak pensiun, berapa lama lagi? 3 bulan, banyak, masih 90 hari. Iya kan? 3 bulan, 90 hari. Dalam 90 hari itu masih banyak yang bisa kita lakukan. Kan banyak yang macam itu kan? Aku anak pensiun setahun lagi tahun depan. Berapa bulan lagi? Kali lah 30 hari. Artinya masih banyak waktunya itu kan? Nah, jangan disia-siakan Bapak Ibu. Ya, jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Nah, gunakanlah sebaik-baiknya. Apalagi yang masih di bawah 50 tahun ikut lagu penggerak. Sama-sama Bu. Buka itu sama-sama, ngisinya sama-sama bila perlu ada apa-apa. Nasib dengan Allah yang menentukan. Yakin-yakin baik kita. Ya, kita nila sudah ditentukan di sana. Nak jadi apa itu sudah di sana kan? Kita ini jalan ke mana? Yakin-yakin. Tidak usah takut kakek dapat jawaban aku. Tidak apa-apa. Kan beda mata pelajaran. Kakek ada di sisi lain, piagam kita tidak mungkin sama kan? Sertifikat kita tidak mungkin sama. Walaupun isian esai kita sama, sertifikat kita tidak sama. Jadi yang di sana yang dilihat Bapak Ibu, bagaimana kita di masyarakat. Jadi pengurus RT dah, pengurus PKK dah di kampung itu ada di situ. Di profesi kita, bagaimana di MGMP, nah aktif dah, ada penilaian di situ. Kita mau ikut seleksi itu ada semua. Nanti pada saat jadi Bapak Ibu yakin-yakin dengan apa yang kita nah kaca ini nih ya agak miring, mohon maaf ya, bukan kendak nunjuk ke badan langsing, bukan miring ini, tapi kan mic-nya harus ngadep sana. Jadi yakin-yakin Bapak Ibu ya, dengan apa yang kita lakukan pasti ada buahnya. Ya, kita di tetangga dulu kan, tidak nyangka nah hari ini aku baca di sini. Nah itu kan tetangga kita nyangka 2003 masuk SMP 10. Nah sekarang 2021. Jadi makanya cara main apa aja. Ini memang sensitif Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, seiring perkembangan ini salah satu kebijakan pemerintah adalah menghapus ujian nasional. Nah, dengan menghapus ujian nasional kita melaksanakan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional inilah yang dikenal orang AKM. Nah inilah akan kita lihat sama-sama. Kita hanya sharing ya. Nah jadi Bapak Ibu, nah ini yang baru yang muda-muda. Ini Bu Rina, saya bukan pakai PowerPoint sebenarnya. Saya pakai Canva. Kan lain tampilannya kan, agak bergaya dikit lah ceritanya. Padahal belajar ini waktu melok pendampingan itu lah karena yang pada saat, jadi kami PP untuk angkatan 4 ini ada 22 orang. Saya sendiri yang kepala sekolah SMP, kepala sekolah SD swasta ada 2 orang, kepala TK swasta ada 2 orang. Nah mereka tuh muda-muda kan Bu. SMP 7, SMA 17 Iko, SMA 1 2 Iko, SMA Sumsel 3 Iko, SMA IGM Siko. Muda kan Bu. Wah pintar kan lo. Kita nyingok lah pertama tuh ya. Ay kalah aku nih. Begitu selesai diklat sampai malam Bu, karena kami 10 hari mandiri tambah 5 hari lagi. Buka YouTube aku Bu. Buka YouTube aku. Mak mana cara umi pakai ini? Mak mana nonton video? Karena ada tugas video segala macam. Akhirnya saya belajar Bu, belajar sendiri, kakek guru, buka YouTube. Nah, buka lagi nih, buka terus. Ini saya gunakan Canva. Tampilannya lebih
berbeda. Kita tidak nak mendesain latar belakang, tinggal naruh ke tulisan lain, tinggal naruh ke foto lain. Saya buka ya. Ini kebetulan internetnya aktif. Saya ingin pokoknya nak bagi tahu dengan Bapak Ibu. Jadi bisa belajar dewek kakeknya. Saya buka di sini ya. Kita jangan pelan-pelan. Semalam aku baca. Air tergenang akan busuk. Ilmu yang dibagi dengan wong, itulah. Nah itu, jadi aku semalam agak terkejut ya baca itu pepatah itu. Saya baca air yang tergenang akan busuk. Nah iyo jebu, artinya aku nih harus kubagi-bagi segalanya. Nggak usah. Jadi juga benar ini air yang tergenang akan busuk. Ilmu yang ada dalam diri kita lama-lama lupa dah kita bagi dengan wong. Jadi bukanya canva.com. Biarlah kita tak ngelantur dikit Burina, tapi kaki kena AKM-nya. Ya, tapi kena AKM-nya. Kita buka, kalau yang punya laptop yang sudah connect, buka canva.com. Nah ini pertama aku ajari guruku, baru dikit yang aku ajari. Pokoknya aku nak tengok hasilnya kaki dari SMP 9 ini. Canva.com. Nah ini kan, kalau Bapak Ibu tampil ada di sini sudah tampil di Canva.com. Kalau Bapak Ibu sudah buka, kita tidak sampai desainnya lagi, sudah ada. Tidak Canva.com langsung. Nah, Bu Rina sudah bisa masuk. Tidak apa-apa, kita pokoknya agak nyimpang-nyimpang dikit, tapi kaki AKM-nya laju. Ambil di atas sini. Nah, ini kan ada. Iya, ada langsung terbuka. Ambil di sini ya, sebelah kanannya ambil kanvanya dah. Nah, kalau yang masuknya pakai email. Ini dah hidup ini. Oh ini dulu. Sudah ya. Nah ya, oke, tunggu. Kita buka dulu sama-sama Canva.com ya. Kita coba nih ya. Bapak Ibu akan tinggal pilih presentasi yang mana yang akan dipakai. Lebih cantik dia tampilannya. Kita kalau selama ini kan kalau kita bikin PowerPoint, narik inilah, narik itu segala macam kan. Ini tidak. Langsung kita presentasi, ada presentasi tinggal pilih. Sudah buka kalau belum? Ya lagi jalan. Dan apa? Kita pokoknya hari ini kita buka-bukaan. Registrasi pakai Facebook bisa. Klik Facebook, nah ini bisa kan langsung buka. Coba Bu, buka Bu. Canva, C-A-N-V-A itu nah, ujung itu, sebelah kiri itu. Ya, nah, ya ini, untuk bisa. Pakai laptop bisa, pakai handphone bisa. Yang pakai handphone dari Play Store bisa, pokoknya Bapak Ibu. Aku sengaja menunjukkan tuh biar Bapak Ibu bertanya ngapain PowerPoint-nya itu sebenarnya. Tampilannya agak beda kan? Lebih tajam, lebih halusnya kayak itu nah. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal pindahkan, di copy, diklik, nanti gambarnya tinggal ambil. Ini sudah ada penting. Ini kan ada yang membuat sendiri, ada yang tinggal kita ngambil gratis. Sudah pernah dengar? Aku nian kan Pak, tidak ya? Nah, ini aku belajar ID-nya nanti kalau belum. Kan ada jam
Jamboard, di situ ada Mentimeter, bisa kita pakai. Terus Google Doc, Google presentasi juga ada. Terus Google Sheet ada. Kalau Google Doc itu bisa rame-rame kalau ke RPP. Saya contohkan nanti ya. Nah, tidak apa-apa bagimu lah jadi. Google Doc itu, misalnya kita ngasih tugas dengan anak. Google Doc itu di Belajar ID kan anak bisa semua, akunnya ada. Itu misalnya ada kerja kelompok, ada berapa soal. Dalam waktu yang bersamaan, 5 soal itu pacak diketik anak dalam 1 lembar itu. Nah, kali kita coba di sini. Ya, bisa sering yuk nilai ngetik ke bareng-bareng. Tidak capean. Ada nomor 1 kau ya, nomor 2 kau ya, 3 kau ya, 4 kau ya. Selesai waktunya cepat. Misalnya sekarang pandemi, oh bisa kalau di rumah anak punya laptop, bisa mereka memberdayakan itu. Banyak tuh sekarang ini. Sudah ketemu semua? Masih jalan. Masih loading. Kita tunggu dulu ya. Canva.com. Ya. Di sini saya sudah ada beberapa desain saya yang sudah saya buat. Nah ini saya sudah ada untuk besok untuk PK kepala sekolah sudah saya buat lewat Canva ini juga. Ini macam-macam ya Bapak Ibu. Kita kembali ke home. Kaget dia muncul lama-lama. Iya karena kan baru mau awal mulai. Makanya kita masuknya dimintanya nanti loginnya pakai apa? Apakah pakai Facebook kita? Tadi kan ada yang tadi diminta pakai Facebook. Nah, login Facebook. Nah, coba login. Login kalau yang ini atas kan? Nah, Bapak Ibu yang di atas kalau punya saya tidak ada lagi login karena sudah masuk. Yang punya Bapak Ibu di atas itu ada loginnya. Ya, loginnya. Klik login. Klik login ada kan? Kalau kita tidak klik login kita tidak bisa makainya. Ada login di atas sana. Dia minta mau pakai Facebook atau mau pakai apa? Klik di situ. Ada kan login? Apakah Facebook, apakah Google? Nah ini nih, ini loginnya. Masuk sini. Nah, pakai apa masuknya? Pakai tunggu ya. Pakai email atau pakai Facebook atau pakai apa? Tidak belum masuk itu internetnya. Nah ini aku masuk ini nanti. Nah loginnya. Sekarang nak pakai apa Ibu? Apakah pakai Facebook atau pakai Google? Nah, pakai Google. Nah akun Ibu silakan nanti. Kalau ada akun Belajar ID. Nah yang mana akunnya? Yang atas ke bawah? Enggak. Nah ini saya ya. Nah dia minta nah ini Ibu yang tadi. Ini Ibu yang pakai itu apa? Kalau sudah diulang lagi isinya nanti baru keluar seperti saya akhirnya kan? Nah kan setelah Bapak Ibu login baru keluar seperti itu kan? Nah, nggak apa-apa. Karena Ibu sudah guru bahasa Inggris, Ibu sudah bahasa Indonesia. Kalau kami hebat
Sobat Nia nih, coffee break. Ini sambil coffee break ceritanya ya. Udah coffee break nih ya. Udah waktunya coffee break ya. Apa tuh, mie ya? Mantap. Enak ya? Nanti Oh mas, oh masih muda. si muda. Aku tahu masih muda, masa kan ada yang kawan kan masih Muda masih muda. Ayo Bu Ima semangat. Bu Diana masih muda, semangat. Bu Sesri semangat. Rika apalagi semangat, Rika masih muda. Yo semangat Bu Nila. Yo sambil makan coffee break. Nah semangat Bu Yeyen. Coffee break dulu biar kuat. Semangat. Semangat, merah-merah, semangat. Semangat makan coffee break, nyami. Semangat Bu Marini. Semangat. Bu Tarida semangat. Pak Dede semangat. Bu Tita semangat. Coffee break dulu. Menunya apa nih coffee break? Martabak. Oke. Ayo Pak. Nggak makan Pak. Kok ada mie, ada yang martabak ya? Oh martabaknya pakai mie. Oke, oh, mantapnya yummy. Enak ya? Ada mie-nya segala ya. Hebat. Ada kerupuknya, ada mie-nya, ada martabaknya. Iya Pak Jul, selamat menikmati. Bu Musrini, selamat menikmati coffee break. Mana yang enak? Oh ya, mantap. Ambil. Yummy. Ambil. Ada kebagian tidak? Sudah. Aku tidak lihat lagi, sudah. Berbagi bersama. Ya. Hai Bu Pariani. Enak ya? Enak Nian. Cak Mano 1.400.000 tuh. Obatnya. Obat mata saingan tuh. Oh gitu. Iya. Harus istirahat. Iya benar. Bed rest, harus bed rest, betul. Sedangkan aku kepengen nak belajar kayak ini. Iya. Canggih ya, biar canggih. Oke. Iyalah. Tenang, Men. Iya benar. Hai, makan dulu coffee break. Iya, selamat menikmati. Usirait sudah. Oh, iya. Nanti meliput dulu. Oh gitu, ndak apa. Yang penting hadir. Nah, ini ada yang canggih kan lumayan tuh kalau tanya-tanya. Yang gaptek-gaptek tanya, ya nggak? Iya. Kalau Bu Wai sedang melemas dia. Ayo Bu Mary, semangat. Sesuai warna ininya, warna apa? Bajunya merah. Bu Devi, cangginian. Guru seperti Bu Devi semua nih canggih-canggih bah. Senang anak-anak. Nah, menunya hari ini adalah apa? Martabak. Kita makan dulu martabak nih. Tapi yang lain pakai itu ya, pakai mie ya. Nah, minta mie-nya di belakang. Bu Devi canggih, Bu Devi gaul. Ibu Yunita, nah ini hasil kerja Bu Yunita. Tapi dalam bentuk masih PDF ya. Nah, ntar aku ganti ke ya. Kita belajar lagi yang punya Pak Budi masuk dari kapan keluar nanti
Itu kan dari tidak dong aku satu nama masuk akun yang baru yang penting. Ini sudah buat dulu ya. Apakah tidak ada tulisan PDF, masukkan ke PDF. Download PowerPoint. pakai aja Mak, kamu ada anak, berarti anak apa ya? Jauh lagi. In-house training hari ketiga materi. Nah ini punya Bu Yunita. Nah sudah bisa dia buat. Nah hanya walaupun pokoknya masuk dulu. Devi itu YouTuber SMP 9. Itu YouTuber itu. Oh itu. Nah ini. Nah dia kan sudah ngerti dia udah pakai HP. Nah bagus. Yang lima si Sesmi juga lagi proses kayaknya. On the way. Ya, Alhamdulillah. jadi kita kan kerja tuh harus ada hasil kan? Iya. Jangan hanya ngomong-ngomong, tapi tidak ada hasil. Yang penting ada actionnya. Iya. Nah, mana benar sih tindak lanjutnya. Sama nanti dengan soal juga kita akan coba membuat soal itu per mata pelajaran. Dari hal real yang ada di sekitar kita dan kehidupan kita sehari-hari. Dirubah ke PDF, rubah ke PowerPoint PPT, rubah ke PPT. Bisa ada sekarang ini sudah di download kan? Next ya ini. Next ya. Terus gitu. Bisa Bu, Yan? Bisa? Bisa. Aku mau tanya. Nah, ini keragi. Tidak biasanya Bu langsung ada. Tidak baca anak biasa. Aku udah nyari foto ya, foto yang bagus. Foto Nila, mana? Bulan foto. Bulan Belum, sudah. Tadi yang barusan tadi kiriman. Ini yang punya lah. Baca, buka dulu. Karena belum pernah di Google. Yuk. Di Chrome. Nah, coba mana lagi? Bu, ini ibu YouTuber. Ya, aku nampak di WA ini. Bisa Bu Dewi. Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mulai canggih. Iya, sekarang makin lama makin ini canggih. Iya. Jadi kita harus banyak belajar kayaknya ini ya. Benar. Kalau kayak gini kita masih muda, kalau saya nih ya tinggal menjelang masa ikat kita saja melihat. Sama baik, sama baik. Iya. Bu Diana bisa, Bu Diana. Bisa, Bu Diana. Bisa. Baik. Iya. Jam 4. Karena dapat hadiah. Dapat gula. Lumayan lah. Bunganya ada berapa? 7. Juga udah dapat tapi gimana Bu Yunita? Alhamdulillah. Gimana setelah diadakan? Sudah mulai agak terbuka mataku. Ya. Lebih canggih lah. Dikit-dikit. Ilmunya bermanfaat.
dikit-dikit buat anak-anak. Iyalah. Kasih Bu Diana. Ih, cantik. Belum dirubah ya, belum dirubah ke PTT. Belum. Caranya kalau PDF Lah buka lagi di Google. iya, PDF kita buka lagi. Nah, sekarang kan kita poin ya. Ini sudah download tadi kan? Download. Mana dia? Gimana ya? Download di mana? Biasanya ada tandanya. Oh, ini nih reaction please. Itu judulnya tadi? Tadi itu apa ya? Jangan itu matematika tadi tuh. Matematika jadinya ya? Lengkung. Garis lengkung. Iya, bangun luan. Nah itu. Proses kan? Ayo loh PDF. Ini fotonya. Kalau ini banyak ambil ke situ. Yang Sandi ini aku nggak bisa nih Sandi. Nah, Maju sayang, hati-hati. Saya ini ya. ini sudah. Ini udah. Maju. Ketikan Mbak ya, apa bukan yang dia gambar? Bukan. Apa bukan? Oh, dari Ketikan tadi dari sudah ya. situlah. Udah. Bukan yang ini tadi kan Udah. kita langsung Bu Marini maju, Bu Marini. Nah, mau mana? Maju. minta tolong dengan ini, dengan Aku nih Sandi bukan, bermasalah. tadi kayak ini Be, kan? Ngetik kayak ini Be dia tuh. Iya, kayak gitu. Oh, sudah dari tadi. Dari Aku tadi nih- ke depan. Pakai email tadi aku. Pakai apa? Iya, pakai email. Oh iya, Bu Tarida. Kita misalnya memasukkan galeri dari HP ini ke sini gimana caranya? Ke laptop. WA. WA ya. Jadi buka dulu ya. Chrome. Ini passwordnya lah sudah aku belajar Bu Guno kan. Masih terkunci juga. Pakai akun cepat aja tadi. Terus Ibu. Pakai email. Sudah, Bu. Emailnya masih terkunci. Bu Tarida. Ini bisa. Sudah. Kirim yang galeri. Kemana? Kemana ngirimnya? Enggak ada WA aku. Mana WA aku? Nah, ada bukan? Itu WA. Enggak, masukkan ke sini. Gimana coba, aku mah nggak ngerti. Apa sudah ngerti aku? Kalau aku biasanya simpan ke 8 mereka dilakukan AN, asesmen nasional yang ada 3. Ada AKM, kemudian ada nanti di sini ya. Jadi Bapak Ibu memulai untuk melatih anak masalah asesmen nasional itu dimulai dari proses pembelajaran. Mungkin kita bisa refleksi. Nah, kita sebagai guru selama ini bagaimana mengajar anak? Apakah masih maklum? Apakah masih biasa-biasa meleleh? Ataukah sudah ada perubahan? Nah, ini introspeksi bagi kita sebagai pendidik. Ya, karena ingat mulainya dari proses, bukan langsung tiba-tiba. Anak kalau tidak dibiasakan di dalam proses pembelajaran, diberikan soal-soal yang ke arah sana, dia tidak bisa. Dan ini ada keterkaitan antara seluruh mata pelajaran. Jangan mentah
Literasi semua guru harus bisa. Numerasi, oh itu matematika baik yang berangka-angka, oh tidak, semua mata pelajaran harus tahu literasi dan numerasi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Ujungnya kebermaknaan ilmu dia itu di masyarakat, aplikasinya di masyarakat bagaimana? Ya, karena selama ini kalau kita ngajar, seperti saya misalnya, saya matematika, aljabar, bingung kan, aljabar ini gunanya kami untuk apa? X, tidak ada X. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari banyak pempek, berapa jenis macam pempek, kapal selam, lenjer, pempek telur, pempek pistel, adaan, pempek kulit, pempek keriting. Itu aljabar sebenarnya. Ada 7 variabel. Nanti arahnya, nah itulah bentuknya sebenarnya. Hanya kadang-kadang kita kurang mengkontekskannya, apa sih manfaat kita belajar aljabar itu. Contoh sederhana, dalam satu wadah, apa ya namanya segi 4 itu, bok kita anggap, itu bisa berapa banyak PMP yang kita masukkan. Nah itu kan sudah masuk di sana aljabarnya. Ya, berapa banyak PMP? Apakah itu? Orang tanya ya. Laptopnya itu biasanya. Nah, di sini Bapak Ibu harus dipahami dulu literasi membaca seperti apa yang ada di dalam AN ini. Ya, jadi literasi membaca didefinisi sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan. Bukan, itu laptopnya. Laptop siapa tuh yang bunyi? Menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi, itu literasi membaca yang diharapkan di sini. Jadi kemampuan memahami dulu, menggunakannya, mengevaluasi dan merefleksikannya. Itu untuk literasi numerasi. Literasi membaca. Sedangkan literasi numerasi, kemampuan berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Jadi di sini, aku bukan guru matematika, ngapain aku nak belajar numerasi? Ya tidak, banyak penggunaannya itu. Ya, dalam mata pelajaran yang lain, angka-angka, mungkin setiap mata pelajaran menggunakan angka-angka ini. Dari pendidikan agama ada, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan ada, bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia, seluruhnya ada. Begitu juga literasi membaca ada juga di seluruh mata pelajaran. Nah, ini ada 3 komponen penting di dalam pembelajaran, artinya kurikulum. Ya, yang pertama kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai. Nah, kita ini Bapak Ibu kadang-kadang ini kita kembali ke proses pembelajaran. Kita ini kadang-kadang hanya mengejar target kurikulum, ngabisin target harus selesai saya, tapi kita pernah berpikir dah, anak tuh dapatnya apa? Ya, apa yang anak dapatkan dari yang sudah kita berikan? Ada nggak yang lengket? Kalau gurunya ngajarin ngegas terus, pokoknya penting kurikulum aku selesai, target kurikulum tercapai, habis kenyo maksudnya. Tapi dalam pengetahuan anak, apakah pernah kita flashback kembali? Kemudian yang kedua adalah pembelajaran, bagaimana untuk mencapainya, ya. Jadi di sini kita harus melihat 3 komponen, kemudian asesmen atau penilaian apa yang sudah dicapai. Jadi keterkaitan antara kurikulum, pembelajaran dan asesmen ini tidak bisa lepas. Kalau sekarang jadi 3 ini harus satu kesatuan Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang di masa pandemi,
kita kan ada materi esensial saja yang diajarkan. Karena yang saya dengar arahnya nanti kurikulum yang baru tahun depan kayaknya kurikulum baru kita. Itu esensial saja ya untuk kurikulumnya itu. Diselipkannya di mana? Di sekolah penggerak. Dari sekolah penggeraknya nanti mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain. Itu kalau saya lihat wacananya ke arah sana bahwa guru diberikan kebebasan. Salah satu merdeka belajar itu diberikan kebebasan dalam menentukan medianya, modelnya, dan anak juga dimerdekakan. Jadi Bapak Ibu kalau kita menggunakan KHD yang dipelajari guru penggerak itu ya luar biasa sebenarnya. Menghamba pada murid, guru harus menghamba, bukannya menyembah. Jangan salah persepsi, bukannya kita lagi nak kau nak sama tidak. Anak dilibatkan dalam kita menyusun perencanaan itu, anak harus dilibatkan. Kira-kira media apa yang harus saya pakai? Nak saran mereka, karena kita harus mengikuti kekinian mereka. Jangan kita masih menggunakan cara kita dulu. Anak itu harus dididik sesuai dengan zamannya. Kita kan sering ngomong, oh ya aku dari dulu cek inilah ngajar, boleh aku berhasil kalau sebenarnya dengan keterpaksaan yang mengikuti itu. Nah, sekarang lihat anak kita hobi IT, nah itu kita manfaatkan. Saya punya pengalaman, pernah mengalami ada siswa itu nggak menulis, malas menulis. Saya pernah nyarankan kepada guru, Bu, kalau memang siswa tidak mau nulis tugas, rubah medianya Bu, pakai email dia mengirim Bu. Dia kan mau pegang laptop, dia tapi malas tulis tangan. Rubah medianya Bu, coba dicoba dulu. Yang jadi masalah gurunya dari lupa emailnya apa orang masuk. Itu jadi masalah. Sebenarnya kan kita harus mengikuti ya, mengikuti yang sekarang terjadi. Oh anak itu malas nulis. Dia apa yang disenanginya? Oh pakai handphone, oh pakai laptop. Suruh dia nulisnya lewat ini, kirim lewat email kita. Ya nggak apa-apa. Misalnya dia malas rekam, ada voice note itu kan, suruh dia rekam kirim. Kan bisa. Jadi memang kita sebagai guru harus beribu akal memikirkan inovasi-inovasi itu sesuai dengan zaman anak-anak sekarang. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi pelayan gitu kan Bu. Iya, itu menghamba pada murid itu salah satunya itu. Menghamba KHD itu salah satunya menghamba. Jadi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu salah satunya menghamba pada murid. Anak belajar sesuai zamannya. Padahal kalau kita pikir ya Ki Hajar Dewantara itu berapa lama sih? Tapi kok cara pemikiran dia itu luar biasa, maka dipakai oleh Finlandia. Anak belajar sesuai zamannya. Jangan lagi kita masukkan ibu dari dulu inilah ngajar. Kita masukkan itu. Kita yang harus berubah artinya, Bapak Ibu. Kekinian. Kalau belajar di mulai kekinian. Jangan tampilan mulai kekinian, tapi cara mengajar juga kita harus berubah menjadi kekinian sehingga anak itu akan menanti kita untuk kira-kira belajar ini. Ibu kami cak mana yo? Saya, mohon maaf ini waktu saya jadi guru di SMP 10, artinya beberapa tahun yang lalu. Sekarang kan digalakkan anak untuk belajar di luar. Saya sudah mengajari pelajaran matematika di luar. Agak aneh menurut saya. Apa yang saya lakukan? Saya ingat saya mengajar barisan dan deret. Media yang saya gunakan adalah batu kerikil, daun, dan lidi. Ada pola bilangan. Silakan buat pola selanjutnya. Ada pertanyaan, saya buat mereka dalam kelompok. Siapa yang duluan menjawab LK ini? Siapa duluan menjawab LK dan benar? Saya siapkan bendera di tengah lapangan. Yang pertama bendera emas, itu nilai tertinggi, ada poinnya. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, sampai ada berapa sejumlah kelompok itu. Nah, jadi mereka berlomba-lomba mengerjakan tugas itu, berebut mau ngambil bendera emas. Jadi ramai pada saat itu proses belajar pada belajar matematika. Bisa kok dilakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, memang kita sekali-sekali harus out of the box ya, keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan orang. Ya, kita coba dengan tantangan-tantangan itulah bisa jadi PTK kita. Orang biasa ngajar seperti ini, kita rubah. Oh saya berubah seperti ini, lihat
Apa yang terjadi? Oh, pertama seperti ini. Di kelas lain, oh seperti ini saya coba. Itu jadi PTK bisa Bapak Ibu buat. Jangan merasa di titik aman terus, titik aman dan nyaman. Oh, saya sudah ngajar seperti ini. Dari dulu aku cek inilah ngajar aman-aman baik. Tidak ada tantangan kan? Kita rubah. Ya, rubah Bapak Ibu. Menjadikan tantangan. Karena disitulah proses pembelajaran yang mengarahkan anak kepada AKM ini nanti. Kita selama ini kalau ngajar ini, saya sendiri merasa dulu mengajar matematika itu selalu fokusnya soalnya diketahui panjang, persegi panjang sekian, lebar sekian, berapakah luasnya, selalu seperti itu kan. Jarang kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Misalnya, saya punya kawat saya panjangnya 5 meter, berapa banyak persegi panjang yang saya bisa buat? Kalau anak yang malas berpikir, siko Bu, iya kan? Dibaginya langsung. Tapi kalau ada lagi yang dia kreatif, banyak kok bisa kok dibuat. Dibuatnya yang pertama panjangnya sekian, lebar sekian, ada sekian, sisanya berapa, dibuatnya lagi. Itu kalau yang kreatif itulah yang mengajarkan anak sebenarnya ke arah-arah seperti ini, ke AKM ini. Kita tidak terbiasa mengajarkan anak dengan penuh tantangan. Karena tadi, yang penting sudah, materi itu selesai. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan tantangan itu, dia punya pengalaman, anak punya pengalaman. Oh berarti Bu, kita bisa menentukan sendiri. Ya itu namanya open ended, terbuka. Apalagi misalnya guru bahasa atau guru IPS, guru PKN, guru agama, bisa semua menampilkan gambar. Kita mau materi kita mengenai apa, tampilkan gambar. Suruh mereka mungkin menceritakan gambar itu. Guru IPS, suasana pasar, kita gambarkan ada pasar. Bisa kita minta mereka mengamati gambar itu gambar apa nak? Oh itu gambar ini Bu, pasar. Menurut kamu, apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar pasar itu? Bisa saja satu anak langsung ngomong, Bu di sana terjadi seperti ini, ada penjual, ada pembeli, ada jualan apa bayar, macam-macam disebutnya. Dia bercerita artinya mengekspor. Sebenarnya di sana bahasa desanya sudah dapat, dia bisa bercerita. IPS-nya sudah dapat. PKN juga sudah bisa dapat. Artinya apa di dalam sana, apa yang terjadi antar sesama manusia. Yang berdagang tubuh sering kadang-kadang yang ini lebih murah, yang itu lebih mahal, adanya persaingan. Ya, nah ini Bapak Ibu biasakanlah berubah cara kita mengajar. Sama misalnya untuk IPA. Yang dijual orang apa yang di sana? Ada tempe, ada tahu. Iya, ada buah-buah mangga. Ada lagi macam-macam. Tempe itu apa kandungannya? Kemudian bahan kimianya apa dari untuk mencingit sehingga menjadi tempe? Proses apa yang terjadi? Dari gambar pasar. Bisa banyak kan? Matematika. Ada ikan, di situ ada jual ikan ini Bu. Pasar seke misalnya saya apa? Oh itu ada jual ikan sebelah situ Bu, ikan paten ada di sana sama di sini. Nah itu kan bisa variabel tadi. Di situ ada juga pasar jual ini, jual ayam tuh ada berkoi-koi ya. Nah dihitung diamati dari pasar itu. Itu sudah jadi topik pembelajaran. Inilah sebenarnya pelajaran seperti inilah yang mengarahkan anak untuk AKM nanti terlatih dari keseharian yang ada. Itu yang diminta. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu ya instrumen AKM. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu karena kemarin kita sudah melaksanakan. Jadi konten literasi. Nanti kita akan lihat contoh soalnya. Pada literasi membaca, jadi ada levelnya itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Ini untuk literasi membaca ada levelnya. Kalau numerasi, levelnya pemahaman, penerapan dan penalaran. Kalau penalaran ini kata kita tuh sudah C berapa? C4 kan? Nah, jadi ini HOTS. Makanya sebenarnya dari indikator kita itu kita sudah tahu ada HOTS atau tidak dari karya yang kita ajarkan. Ya, dari indikator itu sudah bisa melihat C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, ini kontennya untuk literasi membaca yang teks informasi. Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Itu teks informasi.
Karena di soal nanti ada yang teks informasi, ada teks fiksi yang bisa kita buat sebagai soal. Ya. Kemudian teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, bersurat bisa dari wawancara. Nah, yang pertama menemukan informasi itu bisa menemukannya melalui wawancara yang kita lakukan. Yang kedua, interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Jadi bisa jadi soal nanti di luar teks kita, tapi ada kaitannya dengan teks yang kita berikan. Sering kita temukan soal AKM kemarin seperti itu. Mudah aduh dibacot, tapi ada keterkaitannya sebenarnya. Nah, untuk numerasi, untuk pemahaman itu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Untuk penerapan mampu menerapkan konsep matematika. Menu makan siang. Udah makan Bu Fatila? Ini ayam sambal. Ini ya. Assalamualaikum Ibu Devi. Ibu, terima kasih sudah datang di SMP 9. Apa Ibu komentarnya tentang in-house training hari ini yang tentang AKM, Ibu? Ini bagus, kegiatan ini dilaksanakan oleh sekolah. Memang seharusnya ya sekolah harus memfasilitasi guru-guru untuk memberikan pemahaman mengenai AKM itu, karena AKM ini bukan hanya milik guru bahasa Indonesia dan guru matematika saja, tapi semua guru harus memahami AKM ini, karena nanti awal prosesnya kepada anak-anak itu ya dari proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Jadi anak dalam proses pembelajaran guru harus membiasakan mereka untuk berpikir kritis, melatih anak-anak dengan soal-soal yang hot ya. Iya. Jadi nanti pada saat mereka AKM mereka sudah terbiasa menemukan soal-soal yang seperti itu, bukan soal-soal yang biasa. Iya. Biar anak-anak dapat hal-hal baru ya Bu ya. Sesuai dengan zamannya ya Bu. Ya, Ibu terima kasih Bu ya, komennya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Ini sudah pada makan belum ini? Nah, sudah segar lagi ya. Nah, sudah siap ya? Siap standby lagi ya? Udah dicas ya? Oke. Makan cantik kali Bu Fatila hari ini, merah-merah. Aduh. Pakai lipstick, oke. Nggak pakai lipstick gak cantik. Azul, kenapa tidak pakai seragam merah seperti ibu-ibu? dress code-nya merah. Tapi kan membedakan bahwa Pak Zul itu man, bukan woman ya Pak Zul ya. Udah makan Pak Zul? Makan. Sudah makan pisang tadi. Loh, nggak makan ini diet apa? Masih kenyang tadi. Oh, masih kenyang. Makan martabak pertama ya? Iya. Campur mie. Oh iya. Oh iya. Banyakan ininya ya, ringannya daripada beratnya. Hai, Ibu Tita cantik. Kemana Bu Tita? Makan tadi belum. Makan nasi siang. Makan martabak udah kenyang. Oh iya betul. Iyalah. Jangan terlalu full. Nanti enak perut. Iya, begah ya. Iya, begah. Boleh yang terlalu ya. Iya, yang sedang-sedang saja. Bu Tita cantik kali. Sedang-sedang saja. Iya. Oke, makasih Bu Tita. Datang pesertanya habis isoma, istirahat, sholat, makan. Nah, ini sudah kembali Bu Marini, sudah makan Bu Marini. Sudah sholat, siap standby lagi ya. Oke, wah Bu Sumarni sudah ganti baju Bu Sumarni. Ganti baju apa? Tidak, yang tadi lah ya. Nah, baru sudah mulai masuk semua ini pesertanya untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Kalau kita sudah selesai makan, kita berdiri dulu lah, goyang-goyang dikit. Ya, boleh lah.
Berdirilah, berdiri. Yang jenuh kita ya. Yo. Berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri. Bapak Ibu, kita akan ada permainan naik kereta api. Naik kereta api. Berdiri, berdiri. Kalau gerakannya, kalau saya ke kanan, Bapak Ibu berlawanan arah. Artinya Bapak Ibu ke sebelah kiri. Saya ke kanan, Bapak Ibu ke kiri. Saya ke kiri, Bapak Ibu ke kanan. Oke ya, kita akan naik LRT rame-rame. Kita akan mulai naik LRT dari bandara. Kita naik dari bandara. Kereta api jurusan Jakabaring dari bandara akan segera berangkat. Kita naik sama-sama, naik kereta api goyang-goyang, guci-guci. Terus kita dari bandara kita belok ke kanan. Ibu-ibu berlawanan dengan saya. Saya lagi ya, kalau saya ke kanan, Bapak Ibu ke kiri. Kalau saya ke kiri, Bapak Ibu. Saya lagi ya, kita mulai berjalan di bandara, goyang-goyang jalannya, hati. Ya, kita sekarang belok ke kanan. Kalau saya ke kanan, Ibu ke kiri. Sekarang lihat badan saya sebenarnya. Sudah lurus kembali jalan, kita lewat menuju Asrama Ibu ke Asrama Jaya kiri dikit. Kanan lagi balik lurus. Sekarang kita akan bertemu dengan kereta apa dari jembatan flyover. Belok ke kiri. Lurus lagi. Lurus kembali. Kalau sekarang kita berada di depan JM Sukabangun, ada kanan dikit. Jalan lagi lurus. Sekarang berhenti di Korem, keretanya berhenti di Korem. Berhenti dulu karena ada penumpang yang akan naik. Dari Korem kita melihat kembali ternyata penumpang sudah banyak naik kembali. Kita jalan lagi, goyang-goyang lagi. Jalan lagi, kita mau menuju ke Simpang Polda. Belok ke kanan. Lurus kembali. Kemudian kita melewati rumah lebar daun. Masih lagi kita ke rumah sakit Bunda. Rumah sakit Bunda kita akan belok ke kiri. Lurus kembali. Coba disorot. Agak kanan kemudian kita menuju kepada Simpang Caritas. Dari Simpang 5 DPR kita belok ke kiri. Lurus lagi goyang. Kita lewat di depan kantor gubernur, agak belok dikit ke kanan. Dikit kembali lurus lagi. Sekarang kita menuju Simpang Caritas dan akan menuju Jalan Jenderal Sudirman. Kita belok kanan. Goyang beloknya. Lurus kembali. Kita masih keramat agak gelap karena melewati di Jalan Sudirman kan agak gelap. Bukan pasar Cinde, ada jualan pisang dan lain-lain. Terus kita akan menuju kamera agak belok ke kiri dikit. Terus lagi kita melewati jembatan Ampera. Bayangkan jembatan Ampera. Sekarang kita sudah melewati jembatan Ampera dan menuju kepada flyover di Laju. Terus lagi kembali kita menuju gedung DPR. Agak ke kiri dikit menuju stadion. Kanan dikit lagi. Terus dan kita berhenti di stasiun Jakabaring. Oke, tepuk tangan kita semua. Semangat, harus semangat ya. Turun aja Obimu. Oke, Bapak Ibu yang penting kita apa? Kita dulu terus. Jadi untuk menghilangkan jenuh ya kita ada sedikit ice breaking ya, jaga jenuh Bapak Ibu ya. Karena kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu membuat soal AKM dari contoh yang sudah diberikan tadi, sederhana saja. Jadi masing-masing mata pelajaran silakan nanti presentasi satu-satu soal yang sederhana. Jadi bisa mengambil ada tipe yang pertama adalah objektif,
objek apa namanya? Objek yang kompleks ya, yang kompleks tadi. Jadi ada yang gambar singkat, ada yang simpulkan. Nah itu kan, silakan bahas satu cukup soal penata pelajaran, tapi sudah mencerminkan dari soal AKM tersebut, nggak perlu luas-luas. Sudah nyampe kan tadi, sudah semua yang tadi. Masih mabuk ya. Masih mabuk. Iya silakan. Kalau matematika mudah ya sudah bisa mencerna. IPA juga mudah ya. IPA sudah bisa membayangkan kalau misalnya kalau kan kalau segini atau pH. Nah pH itu bisa dilihat kalau yang di IPA. pH sekian asam basa. Bahasa Indonesia sudah. Malah jadi bahasa Indonesia cepet. Nah sudah semua. Presentasi. Iya langsung presentasi. Kita lihat sama-sama. Kita berikan masukan dari soal yang sudah kita berikan, yang sudah disajikan teman-teman ya. Kita lihat sama-sama, kita lihat kira-kira bagaimana soal yang sudah dibuat teman kita. Terus tadi dalam pelajaran IPA. Nah, ini sudah bagus ini soalnya, ya. Nah, terus ini gimana bisa nggak masuk? Tapi ini migrasi hewan, bukan migrasinya manusia. Migrasi hewan yang terjadi seperti ini, ya. Ini sudah bagus soalnya Bu. Rika udah. Rika udah. Tinggal nyolok. Bisa aja ini. Nanti dong. Belum dong. Jangan itu ya. Salah gitu. Ini YouTuber nih. YouTuber nih. Nguntit-nguntit belakang. Paparazzi. Hari Sabtu aja. Nah, tuh ngepas. Nih, coba. Ini bayar soal pas deh. Iya, literasinya. Uraian dulu ya. Ada pakai ini kan udah deh. Langsung ya Bu. Langsung aja. Langsung di Teks kami ini panjang Bu Devi. yang tadi yang ditampilkan Di tadi. atas tadi kan? Iya, yang di atas tadi. Panjang sekali. Dari teks yang panjang itu ada 11 soal dengan beberapa varian. Ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada uraian. Nah ini uraiannya saja saya ambil satu Bu Devi ya. Nah ini uraiannya dalam teks pidato yang di atas tadi. Dalam teks pidato persuasif tersebut atau di atas ada pernyataan bahwa generasi muda yang gemar membaca akan dapat memajukan bangsa. Jelaskan makna pernyataan tersebut. Nah kami untuk materi ini tidak bisa memasukkan numerasinya karena susah, tidak sesuai dengan ininya, dengan apa teksnya. Jadi hanya literasi. Nah mohon Bu Devi ditanggapi sudah masuk belum literasi dan hotnya dari soal ini. Oke. Ya. Ini sangat menarik soalnya. Kenapa saya katakan menarik? Karena di sini artinya akan ada pendapat siswa yang berbeda-beda cara mereka menyimpulkan, Ya. tapi bisa dikerucutkan Ya. hasil simpulan mereka ini. Ini open. Ya. Ini bagus ini ya karena apa? Tidak bisa jawaban itu langsung ini selesai, tapi mereka harus membaca itu dan bahasa mereka itu akan berbeda-beda. Tapi sebenarnya kalau guru membaca jawaban mereka tuh Ada keywordnya, ya ada keywordnya tetap. ini bagus ini. Dan juga saya setuju yang menjodohkan itu ya. Menjodohkan itu menarik, itu pendahuluan yang di atasnya maksud saya. Nah, itu bagus ya. Kenapa? Jadi anak akan mencari pasangannya. Kalau pendahuluan itu apa yang akan dilakukan? Ini kan ada 4 kan pilihannya kan. Jadi ada satu sebagai pengecoh. Nah, ini bagus soalnya saya sudah lihat. Ya, pendahuluan yang mana, penutup yang mana. Pasti ada pengecoh di sini karena antara 1 dan 3 itu kan hampir sama. 1 dan 3 itu sejenis karena ada sama-sama kesimpulan. Tinggal anak melihat. Nah, antara 1 dan 3 itu menjebak itu dua itu. Ya.
kesimpulan ucapan terima kasih, tapi ada tujuan pidato. Nah, tujuan pidato dan mungkin di penutup. Nah, itu menjebaknya. Kalau anak memperhatikan, ini sama ada kesimpulan, ada ucapan terima kasih. Tetapi kalau dia melihat ada tujuan, dan mungkin tujuan itu ada di akhir. Nah, contohnya memang harus seperti itu, harus ada yang sama, tapi ada salah satu unsur yang agak membuat mereka ini bukan ini, gitu kan? Ini bagus sudah soalnya, ya, yang soal uraian juga itu menjawab itu. Inilah kita harus melatih anak itu. Seperti ketemunya di soal nomor 11. Jadi mereka terbiasa untuk mengungkapkan ide mereka, pendapat mereka yang dituliskan dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, ini sudah bagus ini. Ya, ada 11 soal gitu ya. Hanya memang kesulitannya itu di ini ya. Pilih ganda kompleks itu karena pakai ABCD. Itu Bu, masih ada Bu. Teks lain ini. Yang di atas kan saya lihat tadi ya. Ini dari teks pidato, dari Iya. pen, ini dari teks tanggapan. Nah, ini kan dia ada ganda kompleks kan? Iya, ganda Jadi dibedakan antara ganda kompleks dengan pilihan ganda biasa kan. Pilihan ganda biasa tadi A, B, C, D, tapi di kompleks menggunakan 1, 2, 3, 4. Artinya anak sudah tahu kodenya. Kalau A, B, C, D itu hanya satu jawaban. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 dia bisa lebih satu jawaban. Itu yang penting kita memberikan kode kepada anak-anak itu. Ya. Pemahaman mereka jangan sampai nanti berpikiran yang pas itu ini satu baik, ini jawabannya satu tentunya. Padahal yang kita harapkan jawaban anak itu lebih dari satu. Ibu itu ya, Bu, kalau ini nggak bisa dibuka, internet nggak ada. Nggak bisa ngirim. Jadi kalau di sini kita lihat anak tuh memang harus baca lian. Ya ini sudah dikirim. Harus baca lian. Sulit memang menunjukkan numerasi di sini. Ya memang benar sulit. Pada saat literasi membaca ini sulit memang. Ya. Kalau misalnya masukkan dari apa tuh HP ke sini, Apaan? dari HP ke sini bisa. Sampai KB. Apa dia? Misalnya ini dari HP sini memasukkan ke sini. Assalamualaikum Soalnya warahmatullahi bisa. wabarakatuh. WA ya. Saya Buka ini dulu WA-nya. kalau melihat Mari ini soal nggak AKM bisa. ini, saya teringat saya beberapa tahun yang lalu soal seperti ini Dia pernah dikirim saya juga kembangkan. Mungkin Ibu Dia nggak bisa ngirim. Ya, mereka adalah Bapak Bisa sama Teams. Penyebabnya Saya apa tuh? mengembangkan Kau nih beberapa perlu soal laptop bisa. WA-nya. Kalau saya Coba lihat ajarin ini tuh, ada kasihan. kita menghadapi Dia kebingungan itu, sana, nggak saya bisa lihat, caranya. gitu ya. Bagaimana menulis soal itu ada Udah kan ini, udah kan? frameworknya mirip saya lihat Hah? seperti itu. Kirim WA. Nah, Buka yang dulu. saya pertanyakan adalah Tanya dulu di dalam soal bisa Kalau ini kata ada dia soal di AKM laptop, sekarang buka ganti WA nama di di kita laptop. AKM. Jadi ada konteksnya, kemudian proses Soalnya ada di berpikir. HP. Nah, jadi yang saya kalau konteks perbankan itu dari live atau kita ke teknologi atau apa gitu kan, nanti ada ininya. Kemudian kalau konten pelajaran biar kita, Tiana yang buka katanya. tetapi nah ini proses Ini bisa. berpikir yang agak saya bisa. pertanyakan. Jadi kalau kita membuat Langsung suatu masukkan ke soal ini aja. panjang Pinjam ceritanya, dulu, biar Bu Diana tapi yang tidak ada ini, proses yang berpikirnya, masukkan. cuma Bu Diana menemukan aja. Saya kira bukan AKM. Berarti di situ ada proses berpikir yang paling penting itu reasoning atau penalaran, di mana anak Masukkan ke kalau laptop, pakai Bu. soal seperti ini meskipun dia sudah baca, tapi kalau tidak ada ilmu bisa menghubungkan pola hubungan dengan apa yang dia pernah baca, saya rasa tidak bisa juga, gitu kan? Nah, apakah proses berpikir itu yang dituntut oleh pemerintah sekarang? Itu maksud saya. Terus, adakah tips atau triks cepat? Oh, ini soal AKM loh. Jadi kan ada kita mengacu ketiga tadi. Oh, ini tidak, gitu ya, seperti itu. Karena guru-guru di sini juga agak bingung sebenarnya. Karena kalau IPA ini sebenarnya udah biasa, untuk soal seperti ini udah biasa. Numerasi, literasi memang udah biasa kalau IPA. Nah, kemudian ini AKM ini apakah nanti setelah penilaian akhir gitu ya, itu udah AKM anak disuruh sampai ada yang dileskan, saya tahu anak SD anak saya les.
Gaya miring. Gaya miring. Oh, anak miring ya. Jadi apakah nanti setelah ini hasilnya ada tindak lanjut dari pemerintah untuk ini gitu. Karena kalau cuma soalnya saja tidak disertai dengan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi kosong gitu ya. Karena apa yang kita buat soal ini kan menghasil indikator yang kita buat gitu ya. Kemudian kalau apa tindak lanjutnya nanti ini gitu. Maksudnya apa yang mau dilakukan pemerintah dan kami ini? Ada gambaran sedikit. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kalau dia masuk. Sudah dipegang nama dia anak. Ini sudah pegang lagi. Jadi Bu Karida, memang benar. Yang pastinya cara berpikirnya itu konsep, dia harus memulai konsep dulu ya. Konsep pembelajaran itu dulu. Seperti misalnya bahasa Indonesia, masalah diskusi. Jadi dia harus memahami dulu konten dari pelajaran itu. Setelah konten yang memahami, baru konteks. Dan pola pikir itu perlu, karena kadang-kadang dari soal itu dia akan keluar dari cara berpikir yang biasa. Karena jawaban itu tidak ada di dalam bacaan yang diberikan oleh guru, tapi anak harus menganalisanya kembali. Kalau kita lihat kan, dia tidak ada di dalam situ kadang bacaan, tapi dia harus bisa menyimpulkan sendiri dari bacaan yang diberikan, cara berpikirnya, konsepnya, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, kedepannya itu, kita kan masih menunggu, karena ini hasil AKM ini akan ada rapor sekolah. Nah, rapor sekolah nanti akan dilihat. Dia mereka kan sudah ada indikator masing-masing soal itu. Ini masuk mata pelajaran apa, ini kemampuan apa yang ingin dilihat. Nanti ada rapor. Dari rapor ini akan ada tindak lanjut. Sampai sekarang kan baru kita AKM-nya bulan Oktober ya. Oktober berdasarkan AKM kita kan. Rapornya belum keluar sampai sekarang. Kalau rapornya sudah keluar baru kita kelihatan, oh ternyata di numerasi lemahnya di mana. Ya, di numerasi lemahnya di mana, di literasi membaca lemahnya di mana. Nah, itu akan dilihat. Jadi ada rapor mutu. Nah, terus kita tidak tahu ya, ini nanti arahnya mau kemana itu belum tahu. Kita maunya Pak Menteri itu arahnya kemana. Kita ini dengan adanya AKM ini, AN ini, ya. Karena dia sebenarnya ingin begini. Soal itu berdasarkan kemampuan sekolah masing-masing. Beda dengan ujian nasional dulu. Ujian nasional soalnya sama semua kan? Padahal sekolah itu belum tentu punya kemampuan sama dengan sekolah lain. Nah, makanya diadakan AN ini sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Ada survei karakter kan? Ada survei lingkungan sekolah. Itu mau dilihat semua bagaimana kondisi sekolah itu sebenarnya. Nggak bisa lagi disamaratakan. Makanya saya katakan tadi, kalau anak tidak bisa menjawab soal dengan indikator level ini, dia akan turun. Oh, ternyata kemampuan di sekolah itu levelnya seperti ini. Beda dengan sekolah yang di sini. Anak yang paling level bawah, misalnya diambil dari 45 itu, kita tahu bahwa itu kan murid anak yang ada di bawah. Nah, kalau dia sudah segini sampai tidak bisa, kata pemerintah, turun lagi, nah ini bahaya kan? Nah itu, dan memang bagaimana cara berhubungan berarti kalau saya terus terang Bapak Ibu, bukannya aku provokator, saya kurang setuju ulangan pakai ini. Karena harusnya melatih anak itu sebenarnya Biasa ya. iya. Yang membuat soalnya itu adalah soal mengenai deret kan. Nah, jadi kalau yang sudah dimasukkan kesamaan kan dia beda Tentang materinya itu. Jadi karena tadi itu soalnya itu apa namanya, kita kembalikan lagi ke indikatornya kan sesuai dengan materi. Ya, aku ngerti. Mereka ini materinya mengenai barisan deret, jadi dipaksoinya soal itu. Dia harus ketemu soal AKM yang ada hubungannya dengan
barisan ganda. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Gimana? Itulah pemaksaan. Kalau kita lihat itu kan soalnya biasa. Iya. Soalnya biasa seperti yang sering kita lakukan sebelum-sebelumnya. Memang agak sulit mencarinya. Ya, karena kami harus menyesuaikan antara yang materi itu, iya. KD dengan itu. Iya. Makanya saya katakan tidak bisa dipaksain atau seperti ini harusnya. Untuk semester. Sulit, memang sulit menemukan itu. Materinya itu. Materinya ini. Itu yang kita ajarkan, itu yang kita tes. Benar. Nah, itu Bu Devi. Ya pemaksaan tadi saya katakan ini kan gurunya mending. Iya itu. Ayo gurunya mending nyari kontesnya apa? Ya, ini kontennya ini, tapi konteksnya yang itu apa? Akhirnya pola berpikirnya tidak muncul. Ini yang terjadi, tapi tidak apa-apa, saya mau dipaksa ya. Jadi disuruh ngomongin Kenapa dipaksa untuk soal itu? Iya, orang IPA ya, aku yakin IPA. Ya, karena kita matematika ini kan ada hal-hal tertentu yang bisa kita buatkan ke anak. Benar. Ada yang tidak bisa. Benar. Seperti tadi contoh mengenai persamaan. Nah. Sistem persamaan linear dua variabel itu akan banyak sekali soalnya. Tetapi kalau untuk yang ini, untuk AKM, dia cepat selesai. Tidak banyak cerita. Soal-soal itu yang tidak ter-AKM-kan. Benar. Nah, itu. Indikator yang diminta. Itu, Bu Devi. Iya, istilah tadi yang harus dipaksoi, mereka harus KD itu tadi yang pemaksaan tadi. Terpaksa. Pemaksaan kan dengan KD ini, indikator ini harus dibuat. Pokoknya soal KM, caro. Nah itu. Iya. Akhirnya pakai hehehe, baru nyinggung dia belum baca 30 nyinggung. Cepatnya kan? Karena Bu Devi. Kalau di anak ya kamu. Tidak itu bisa mereka tebak karena apa dua ayat dia sudah langsung kira-kira. Iya benar. Ada yang bisanya begini, seperti yang kita barisannya kursi di bioskop barisan pertama sekian, barisan kedua, ketiga, keempat. Nah itu kan, itu agak sulit kan? Oh iya. Konten dan konteksnya, kalau berpikirnya agak jauh juga. Peluang ya. Iya, nah, memang susah. Artinya guru harus mengidentifikasi dulu dari KD ini, oh ini bisa. Kita mulai cari dulu soal yang mengarah ke AKM ini apalah kira-kira ini. Nah itu kan harusnya, artinya guru harus menganalisa. Tahap pertama harus menganalisa dari KD. Oh ini bisa ini. Nah ini agak sulit. Nah yang agak sulit inilah kita harus sama-sama cari. Apakah nanti dia bisa digabungkan dengan KD yang lain? Nah begini gitu kan? Oh, jadi ada lintas KD. Nanti KD ini bergabung dengan KD ini soalnya seperti ini. Nah memang agak sulit ya. Tidak ada jangan sampai ada pemaksaan ya yang terjadi sama di soal. Nah ini nomor 4 ini jika jumlah seluruh ayat. Tapi ini memang nomor 4 ini dia ada pola berpikirnya. Benar salah. Ya nomor 4 itu ada pola berpikirnya. Karena dia harus mencari dulu hari ke 142. Ya, nah, itu harus masih ada pola berpikir kalau yang nomor 4. Ya. Karena dia harus berapa ya hari ke 142 tuh kalau tidak tahu pola rumusnya tidak akan ketemu. Tapi kalau yang pertama tadi itu agak mudah nih ya. Yang nomor 3 tadi ya, kalau nomor 4 tuh masuk dia bisa. Masa ya? Ya. Kalau yang nomor 5 Naikin. coba nomor 5 turunkan. Sini saya. Mana turun? Ini. Ikut Turunkan dikit nomor 5. Naik apa turun? Turun. Jika pasangan bilangan salah. Salah, naik di bawah. Ini. Turunkan naik, berarti soalnya naik. Bahasanya. Jika pasangan bilangan berikut dilanjutkan, tentukan pasangan bilangan ke-50. Ini juga sudah ada pola berpikir mereka, tapi coba diramu soalnya jangan langsung tembak langsung. Artinya gini, tujuan dia ini berpikir nalarnya kemana? Jadi kalau seperti ini langsung tahu dia. Jadi tabel ini dirubah. Walaupun kan dia tahu. Tapi yang diinginkan di sini, dia bisa menerjemahkan soal itu menjadi tabel. Artinya boleh kita harus lebih
literasi membacanya apa? Tinggal tambahan ceritanya kayaknya. Jadi gabungan antara literasi membaca sama numerasi. Ini kan misalnya kalau Kayak kemarin kurang cerita, ya, iya. jika pasangan bilangan bulan dilanjutkan tentukan pasangan ke jadi misalkan ada hari pertama terdapat memproduksi 2 buah lemari. Kemudian hari kedua dilanjutkan pada hari berikutnya menjadi kan, 6. misalnya ada kata-kata Pak Hadi adalah seorang pengrajin lemari. Waktu kita itu dulu. Ada jangan ditembak langsung ya ini. Ini matematika banget. Ada banyak bahasa cerita. Memang susah berkata-kata. Langsung ya pertanyaannya. Sama, jadi bisa dibuat Pak Hadi adalah seorang pengrajin lemari. Maksudnya depan produksi. Pada saat menjalani bisa menikah. Jadi bisa jadi tidak langsung. Jadi ini diubah menjadi suatu kalimat ada narasinya ya. Tujuan kita nantinya anak tuh anaknya ke sini pola pikir. Iya, ujungnya ke situ. Dia mau pola berpikir dia, oh ini bisa coba kayak ini. Baca dulu. Begitu ngeliat soal AKM dengan soal kita yang seperti ini bisa kita rubah menjadi AKM. Tapi bahasanya itu yang harus kita ramu. Iya kan? Jadi ini bisa karena berubah lagi ya, berubah bacaannya itu nanti bisa juga ibu buat benar atau salah pada hari kesekian misalnya hari kelima jumlah lemari yang dibuat tidak lebih dari, nah itu kan bisa di bawahnya pernyataan benar atau salah. Pada hari ke-30 misalnya bisa juga ibu tambah dalam membuat satu lemari dibutuhkan berapa keping papan, ya kan? Bisa dibuat nanti di soal pernyataan benar salah. Untuk membuat 5 lemari dibutuhkan sekian keping papan, tapi ada rumusannya sehingga sekian keping papan, sekian papan, sekian cat misalnya. Itu jadi pernyataan mana yang benar. Bisa ditambahkan di bawahnya itu. Jadi dalam satu kasus, satu bacaan itu bisa untuk beberapa soal. Ya, aku ngerti ini benar. Suruh buat soal AKM, apa sudah? Nah, inilah yang jadi KKM. Belum disimsalabim lagi kan? Belum diramu. Kurang cerita. Kalau matematika dia ini adalah biang pertama kali AKM sebenarnya. Jadi tim matematika bisa buka soal-soal tim sebanyak di jurnal banyak. Jadi tim saya single istri, tapi modelnya sama bisa. Jadi bisa dibuka di jurnal-jurnal di internet banyak sebenarnya. Soal-soal yang bernapaskan AKM. Cuma dikembangkan aja. Ya, saran kalau jarang dibuka. Karena tadi mendadak tadi 2 hari bermalam. Ya benar. Buntu langsung pikiran pada saat terdesak itu ada orang yang bisa mengeksplor pada saat terdesak bisa mengeksplor keluar semua. Ada yang tidak bisa. Ada yang langsung kebuntu. Aduh, tapi ada seseorang yang dalam keadaan terdesak dia akan bisa keluar semua ide-idenya. Itu beda, ada perbedaan yang seperti itu memang. Sebetulnya secara naluri yang nomor 2 tadi orang itu akan mengambil tindakan yang tepat ketika terdesak. Iya. Keluar itu. Keluar. Karena terdesak cepat-cepat. Iya, jadi bisa kan kekuatan ya. Semesta mendukung. Benar. Dari semesta itu memang semesta mendukung itu kondisi tertentu kita terdesak. Itu akhirnya kakek urusan lagi. Tapi contoh-contoh di internet sudah aku cari itu belum ada contoh soal. Apa yang saya kami nenek contoh bisa. Belum ada. Soal Teams bisa. Iya. Bisa itulah, dari situlah semuanya kayak. Iya. Kalau yang matematika benar itu soalnya. Bisa. Jadi Bu Devi, contohnya ini tujuannya kan menjawab soal itu. Iya, kata Bu Devi tadi teknik kita menjawabnya. Kita baca dulu pertanyaannya, baru ke atas. Akhirnya kan yang dituju itu pertanyaan ini, jawaban ini kan. Jadi kita tadi mengharapkan anak membaca, ternyata kita lari dulu ke bawah, baca anak ke atas. Masih inilah yang kita harapkan kan, apa jawaban soal itu. Nah itulah
Jadi balik lagi ke atas kata Bu Devi tadi tekniknya. Baca dulu apa pertanyaannya, kemudian baca ceritanya di atas. Gitu kan tekniknya tadi Bu ya? Dari bawah. Tapi tujuan soal tadi kita disuruh membaca dulu, baru kita menjawab. Nah, jadi gimana tuh? Bisa membaca dulu menjawab. Tapi sama. Nah, itulah. Baru menjawab. Secara matematika kita berpikir inilah yang nak diomongkan nih. Nah, itu matematikanya terlalu jujur. Nah, inilah yang nak diomongkan tuh. Bacalah ini, terus ke atas baca ceritanya. Jadi kata Bu Devi intinya ini. Memang sulit, aku mengalami sendiri dalam waktu sekali. Otoritas bukan kita kan mungkin kita 2 minggu tapi baru dapat buat masalah. Ya, kita tidak terlalu banyak mengumbar ya, apa yang ada nah, itulah yang kita tidak mengumbar kondisi. Ya, memang tidak benar ya. Begitu adanya. Ya, yang penting kita tapi ada belajar, tetap literasinya ya. Konteks sama bola berpikir. Ada udah di dalam itu dalam matematika. Kayaknya untuk analisa, kayaknya belajar menganalisa. Iya. Ini kan kita bisa menganalisa. Iya. Intinya menganalisa. Kalau Ida tuh kurang soal ini gitu. Iya. Iya benar. Tapi dengan kita sharing ada belajar. Iya. Tadi itu kayaknya lebih mudah. Setengah 3. Aku sampai SMP 17. Oh iya Bu. Iya. Baik Bapak Ibu, tidak terasa nih saya harusnya jam 2, sekarang sudah setengah 3. Saya belum ngepel lagi dan pasti mereka nunggu kemana, jadi mohon maaf Bapak Ibu ya sudah kelewatan waktunya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya berikan lagi, tapi karena waktu mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan sharing lagi. Besok masih apa? Tidak lagi kan? Sebenarnya masih ada yang ingin saya berikan, mungkin nanti kita bisa pakai jimit lah Bu Rina. Saya siap membantu kita pakai jimit. Saya akan memberikan apa yang harus ada dari Bapak Ibu. Di BOP itu kan saya mengamati guru belajar juga. Ada instrumen. Nah instrumen ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa yang dituntut dari kementerian itu harus ada ini. Dari RPP Bapak Ibu, dari Bapak Ibu mengajar. Itu yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Walaupun sekolah ini tidak ditunjuk sebagai BOP, tapi apa yang dinilai itu Bapak Ibu tahu. Itu maunya saya. Ya, kita sama-sama berbagi. Jadi walaupun tidak POP, minimal yang dilaksanakan hampir sama dengan orang POP. Ya, jadi terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, tidak bisa menguasai sepuas-puasnya karena keterbatasan kita ya. Jadi mudah-mudahan saya tadi ada pantun sebenarnya. Mana orang matematika kok baca pantun itu bingung. Bu, jangan lupa share materinya. Iya, ada lagi ya Bu matematika. Iya. Buatan Bu ini. Nanti kita buat pantun ya. Pantun tulis. Tulis apa sayang? Itu pantunnya ditulis. Rekam aja, rekam. Catat di buku. Biar lagi lemot. Batuk dulu lah Ju. Nak pantun Bu. Aku bacain pantunnya baik ya. Iya. Jadi lucunya pantun matematika tuh gak sebagus bahasa Indonesia dan guru lain. Jadi pantunnya baru tadi pagi tuh aku pikir sampai ngetik ini, di dalam kolam ada ikan. Ikan dibawa dari langkat. Cakep. Terima kasih saya ucapkan. Cakep. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Cakep. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu pantun matematika. Ya, beda dengan pantun bahasa. Nah, bukan itu.
Jadi Bapak Ibu terima kasih, saya banyak belajar hari ini bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan itu bisa Bapak Ibu nanti terapkan. Yang pasti saya ingatkan pesan satu, yang penting bagaimana proses merubah pemikiran anak-anak di dalam kelas. Itu yang penting ya. Jangan kita lakukan yang biasa, tapi lakukanlah hal-hal yang tidak biasa dilakukan orang lain, tapi masih dalam hal yang positif. Yang penting harus kita ingatkan bahwa kita ini tujuannya adalah melakukan transformasi pendidikan ya di sekolah ini, dan yakinlah Bapak Ibu ini adalah amal kita nanti untuk dibawa. Nah itu yang penting satu yang kita ingin saya ingatkan bahwa apa sih yang kita cari dalam hidup ini, tapi inilah ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak, ini yang penting bagi kita ya, itulah amal kita. Kalau nak cerita aku udah banyak mengalami manfaat yang seperti itu walaupun masih muda, tapi nikmat yang kurasakan itu luar biasa. Tapi ini ala rabbikum ajmain. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini ya. Siang, sore hari ini. Baru terbit ya. Bertemu lagi nanti kita besok, kita penutupan, kita refleksi, tindak lanjut, langsung nanti ditutup oleh pengawas pembina. Seperti biasa jam 8 kami minta tolong on time tuh ya, karena biasa itu hari Jumat. Iya. Kenapa? Jam 8. Jam 8. Baik Bapak Ibu, untuk penutup seperti biasa kita akhiri kegiatan kita ini dengan membaca doa penutup. Bapak Deki, kami minta tadi yang buka Bapak Deki, menutup Pak Deki. Ayo, siapa buka tadi? Tutup. Baik, kan sempat jadi lauk makan. Cakep. Ilmu PDP sangat bermanfaat. Cakep. Lupa. Kami semua apa sih terakhir tadi makan ya. Oh terima kasih banyak kami ucapkan. Belum selesai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Deki tadi menjadi ilmu yang bermanfaat serta berkah untuk kita semua. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. والمستهزئين وإخواننا وأصحابنا والمعلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع والقلب لا يخشع وعمل لا ينفع والدعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Baik, terima kasih Pak Deki sudah berkenan untuk memimpin doa pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum Ibu Devi meninggalkan kita, ada sedikit kata Ibu patut saya doa saya Ibu Lila, saya nggak bisa berpantun Bu. Kami mengucapkan terima kasih banyak hari ini sudah hadir, sudah memberikan kami banyak pengetahuan, ilmu. Semoga kami bisa nanti mengimplementasikannya, melanjutkannya. Dan kami saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, salah tingkah laku kami pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Ibu kami minta berfoto bersama dengan teman-teman. Saya tutup dulu kegiatan kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Itu Ibu Devi, Ibu Dedi, terima kasih banyak. Semoga selamat sampai tujuan. Anak kami berkawanan ini. Demikianlah acara in-house training pada hari ini tentang AKM oleh Ibu Devi yang memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat Ibu Devi. Semoga kedepannya karirnya semakin sukses. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.